masuk Islamnya seorang anak muda di Jerman, di Inggris. Jadi ada seorang syekh dari Saudi datang, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris di satu masjid. Gitu. Selesai ceramah tentang Islam, kemuliaan Islam, gitu kan, mengajak orang untuk menyebarkan Islam. Lalu kemudian ada satu anak muda asli Inggris datang, kemudian berkata kepada syekhnya, "Syekh, ini teman saya, orang Inggris asli, teman saya di sekolah, mau masuk Islam, tapi masih ada dua hal yang mengganjal di dirinya. Bisa nggak dia bertanya?" Kata syekhnya, "Silakan, boleh bertanya." Maka anak muda ini pun bertanya. Syekhnya kebetulan belum bisa bahasa Inggris, lalu kemudian diterjemahkan, gitu kan. Kata anak muda ini, "Kenapa kalian umat Islam melarang perempuan kalian salaman sama semua perempuan? Kenapa nggak boleh salaman sama semua perempuan?" Gitu kan. Sementara kami bebas mau salaman sama siapa saja. Dan kita tahu memang dalam Islam, maaf ini sekalian saya jelaskan hukumnya, keluar sedikit dari kisah ini. Dalam Islam, maaf Bapak Ibu sekalian, tidak boleh salaman sama sembarangan orang kecuali mahram, gitu kan. Kata Nabi SAW, "La yuta'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an tamassu yadi imra'atun la tahillulah." Seseorang dari kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih mulia daripada dia, jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal buat dia. Kata Nabi SAW, "Inni la usafihun nisa." Saya tidak pernah menyalami wanita. Memang sudah begitu hukum Islamnya. Jadi kita memang tegur, sapa, salam, iya biasa. Apa kabar, baik, butuh bantuan boleh dalam Islam. Tapi salaman memang dilarang, gitu kan. Sama halnya tidak boleh memandang hal-hal yang haram. Jadi dia mengatakan, kenapa kalian dalam Islam tidak membolehkan wanita kalian salaman sama semua orang? Kenapa nggak seperti wanita kami? Ini syubhat, ya, hal-hal yang diragukan oleh mereka. Maka syekhnya bertanya, "Kau warga negara apa?" Dia bilang Inggris. "Siapa ratu kamu di Inggris ini?" Kata dia, "Elizabeth." Kata syekhnya, "Kau bisa salaman sama Elizabeth?" Kata dia bilang, "Tidak bisa." "Kenapa tidak bisa?" Kata syekhnya. Dia bilang, "Karena itu ratu, tidak sembarangan orang salaman dengan dia." Kata syekhnya, "Semua wanita muslimah seperti Elizabeth, ratu, nggak boleh sembarangan orang salaman." Jadi memang ada tujuan syariat ini, bukan main-main, gitu kan. Lalu yang kedua, dia bilang, "Kenapa kalian menyuruh wanita kalian tutup aurat? Kenapa harus taruh jilbab dari kepala sampai kain, bahkan ada yang pakai cadar? Kenapa nggak seperti perempuan kami, mau pakai baju nggak pakai baju terserah? Gitu. Kenapa harus begitu?" Gitu. Syekhnya lalu mengeluarkan dua buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, "Kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih?" Kata si Nasrani itu, "Yang terbungkus." Kata syekh, "Kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Gampang, tinggal ambil, caplok dalam mulut, selesai." Dia bilang, "Enggak syekh, karena kotor." Kata syekhnya, "Itulah perbedaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Perempuan kami seperti yang terbungkus, yang buka cuma suaminya, pemiliknya. Dan perempuan kalian seperti permen itu, semua orang bisa buka, kena kotoran dan segala." Sampai masalah hijab pun syar'i, ada hikmah syar'inya. Dan Allah mengatakan, "Dzalika adna alla yu'dzain." Tujuan hijab agar tidak diganggu. Kan gitu. Sampai ulama mengatakan kalau ada wanita tutup auratnya, tertutup semua, pakai jilbab besar, apalagi kalau pakai cadar, kira-kira kalau lewat di depan preman-preman, apanya yang bisa menggoda mereka? Mau cari apa yang bisa kelihatan nih? Kain semuanya, gitu kan. Nggak ada yang menggoda. Kata ulama, kalau ada orang sudah tutup hijab syar'i, diperkosa juga, dapat pahala, yang diperkosa, yang memerkosa dapat dosa, gitu kan. Tapi kalau ada wanita yang memang dasarnya pakai pakaian ketat, apa bedanya orang yang pakai celana ketat dengan tidak pakai celana? Sama saja, beda di warna. Orang sudah tahu bentuk tubuhnya. Kata ulama, kalau ada orang perempuan diperkosa, dasarnya dia penyebab fitnah, dua-dua dapat dosa. Yang memerkosa dan yang berkosa, dua dapat dosa. Padahal ini diperkosa ya, karena dia penyebab fitnah itu. Jadi Islam datang dengan kemuliaan, teman-teman sekalian. Makanya Allah sebagai penutup perkataan saya berkata, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Pertahankan, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini agama yang benar. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan dari definisi sampai bukti-bukti sejarah, sampai akhirnya kita buktikan dengan banyaknya orang-orang pintar yang menganut agama Islam ini. Maka bersyukurlah kepada Allah karena Anda lahir dalam keadaan Islam, atau Anda mendapatkan hidayah setelah Anda dewasa. Allahu a'lam.